Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Akira. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membawakan materi mengenai kepemimpinan syariah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, kesehatan dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Langsung saja untuk materi pada pertemuan kali ini itu dibagi menjadi 5 bagian. Untuk materi yang pertama mengenai syarat menjadi pemimpin akan disampaikan oleh Egy Afriansyah. Untuk yang kedua fungsi dan gaya kepemimpinan akan disampaikan oleh Sundari Widiati. Untuk yang ketiga mengenai kriteria pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam akan disampaikan oleh Gunawan Wahyudin. Untuk selanjutnya materi yang keempat mengenai disiplin yang akan disampaikan oleh Ida Laila. Dan untuk materi yang terakhir mengenai manajemen konflik akan disampaikan oleh saya sendiri. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Egy Afriansyah Fauji. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan syarat menjadi seorang pemimpin menurut ajaran agama Islam. Ya. Baik, langsung saja masuk ke materi. Apa sih itu pemimpin? Pemimpin menurut ajaran agama Islam adalah imamah. Imamah adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya. Itu adalah pemimpin menurut ajaran agama Islam. Nah, sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses memberikan contoh dan pengaruh dari pemimpin kepada yang dipimpinnya, kepada para pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Itu adalah kepemimpinan. Lantas, apa saja sih syarat kepemimpinan menurut ajaran agama Islam? Syarat kepemimpinan menurut ajaran agama Islam ada 4. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 55 bahwa syarat kepemimpinan itu ada 4. Ini berlaku pada level pemimpin manapun. Baik level kepemimpinan yang paling rendah sampai level kepemimpinan yang paling atas. Ada 4 syarat utama yang harus ditempuh oleh seorang jika ingin menjadi seorang pemimpin. Lantas yang 4 ini apa saja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, syarat menjadi seorang pemimpin adalah orang yang beriman. Maksudnya adalah orang yang beragama Islam. Jadi syarat yang pertama menjadi seorang pemimpin menurut ajaran agama Islam adalah harus beragama Islam. Dalam artian luas, selain beragama Islam juga hafizun alim. Apa sih hafizun alim? Hafizun adalah orang yang bisa menjaga, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab dan mempunyai akhlakul karimah. Itu adalah hafizun. Sedangkan alim adalah orang yang berilmu, orang yang mempunyai keilmuan baik di bidang kepemimpinan dan di bidang-bidang lainnya untuk mensejahterakan siapa saja yang dipimpinnya, untuk mensejahterakan setiap yang pengikutnya. Seperti itu adalah alim. Jadi syarat yang pertama adalah orang yang beriman, orang yang beragama Islam dan hafizun alim. Itu syarat yang pertama. Masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah orang yang selalu melaksanakan sholat. Kenapa sholat menjadi tolak ukur syarat kepemimpinan? Karena orang yang selalu melaksanakan sholat, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena dalam memimpin itu pasti banyak sekali cobaan, godaan, rintangan yang tentunya akan menggoyahkan keimanan seseorang. Tetapi untuk orang yang melakukan sholat, yang selalu melakukan sholat, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, orang yang selalu melaksanakan sholat merupakan ciri orang yang bertanggung jawab. Sholat merupakan kewajiban dan ia tunaikan selalu sholat itu. Itu merupakan salah satu ciri orang yang bertanggung jawab. Jadi syarat yang kedua adalah orang yang selalu melaksanakan sholat. Selanjutnya, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga menjadi seorang pemimpin menurut ajaran agama Islam adalah orang yang selalu melaksanakan zakat. Kenapa sih orang yang selalu melaksanakan zakat itu menjadi syarat seorang pemimpin? Karena orang yang selalu melaksanakan zakat, dia orang yang tidak akan korupsi. Karena dia tahu dalam rezekinya ada hak orang lain. Dia tahu mana rezeki yang halal, dia tahu mana rezeki yang haram. Sehingga orang yang selalu melaksanakan zakat akan terhindar dari perbuatan korupsi. Selanjutnya,
Syarat yang keempat, syarat yang terakhir menjadi seorang pemimpin menurut ajaran agama Islam adalah orang yang selalu berjamaah. Maksudnya, orang yang selalu berjamaah di sini adalah orang yang selalu ingin mengetahui keadaan yang dipimpinnya, apakah baik-baik saja ataupun tidak. Dan orang yang selalu ingin berjamaah ini selalu berusaha, selalu berpikir bagaimana caranya mensejahterakan siapa saja yang dipimpinnya. Jadi, ada 4 syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah orang yang beriman dan Islam, yang hafizun alim. Yang kedua adalah orang yang selalu melaksanakan sholat. Yang ketiga orang yang selalu berzakat. Dan yang keempat adalah orang yang selalu ingin mengetahui keadaan yang dipimpinnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kepemimpinan dan syarat menjadi seorang pemimpin menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Widianti dari kelompok 7. Baik, kepada moderator, terima kasih telah mempersilahkan saya menyampaikan materi tentang fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan dalam manajemen adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menambah nilai pada suatu kelompok. Fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama, fungsi instruksi yang bersifat komunikasi satu arah, di mana pemimpin sebagai komunikator yang merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, siapa, dan di mana perintah itu dikerjakan. Yang kedua, fungsi konsultasi yang bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali menanyakan terlebih dahulu kepada karyawannya keputusan apa yang harus diambil. Yang kedua, tahap kedua, konsultasi dari pimpinan ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik, yaitu konsultasi yang dilakukan setelah pelaksanaan atau keputusan dilakukan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Selanjutnya, fungsi delegasi. Delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang yang menerima kepercayaan berarti harus memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Yang terakhir, fungsi pengendalian yang dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan seperti pengarahan atau koordinasi. Dalam Islam, menurut Ahmad Ibrahim dalam buku Manajemen Syariah mengatakan kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak dan kewajiban antar individu. Selanjutnya, kepemimpinan yang konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kepemimpinan yang konsen terhadap tujuan dan memberikan kepuasan kepada bawahan dengan memberikan suri tauladan yang baik. Berikut saya bacakan hadis riwayat Al-Iqdul Farid yang mengatakan bahwa manusia tidak akan menjadi baik, bahkan akan kacau tanpa pemimpin. Dan dianggap tidak ada pemimpin jika orang-orang bodohlah yang memimpin. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau yang sedang dipimpin agar tercapainya suatu tujuan. Dalam Islam, gaya kepemimpinan yang patut ditiru itu digambarkan oleh sosok Nabi Muhammad SAW. Gaya kepemimpinan di sini juga ada 6 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada karyawannya. Ciri-cirinya menganggap dirinya paling berkuasa dan keras dalam menghadapi prinsip. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis atau gaya kepemimpinan konsultatif, yaitu orang yang menganut pendekatan ini melibatkan para karyawannya untuk melaksanakan keputusan atau mengambil keputusan. Contohnya, ciri-cirinya ingin mengembangkan kreativitas anak buah dan mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, kepemimpinan dengan gaya yang bebas. Dalam hal ini, lebih banyak menekankan pada keputusan kelompok didik. Ciri-cirinya, pimpinan tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan, dan juga semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada bawahannya. Yang keempat, gaya kepemimpinan karismatik, yaitu tipe gaya ini merupakan salah satu gaya pimpinan yang biasanya menjadi gaya kepemimpinan seorang ahli agama seperti para kiai dan pimpinan pondok. Kepemimpinan ini biasanya dikaitkan dengan teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk.
Yang kelima, gaya kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang membutuhkan tindakan memotivasi para bawahannya agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran yang bersifat tingkatnya lebih tinggi gitu, yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya pada saat itu. Yang keenam atau yang terakhir, gaya kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang berfokus pada transaksi antar pribadi antara manajemen dan karyawannya. Pada hubungan transaksional ini, pemimpin menjanjikan dan memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berkinerja baik, serta mengancam dan mendisiplinkan bawahannya yang berkinerja buruk. Segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Waliuddin, NPM 1834020047. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya, dan langsung saja kepada materi yang saya akan sampaikan mengenai kriteria pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Adapun surat yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Adapun 4 kriteria pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Jadi setiap pemimpin itu harus memiliki sifat jujur. Mengapa? Karena dengan sifat jujur kita bisa saling terbuka antara pemimpin dan masyarakat atau orang agar tertujunya suatu keinginan yang ingin dicapai. Kemudian amanah. Amanah itu terpercaya. Jadi setiap pemimpin harus memiliki sifat amanah atau bisa disebut bertanggung jawab dalam segala urusan yang ingin dituju oleh pemimpin tersebut. Yang ketiga adalah tabligh atau komunikatif. Jadi setiap pemimpin itu harus memiliki sifat komunikatif, yaitu mampu berkomunikasi dengan orang banyak agar tercapainya atau bisa bekerja sama dengan baik dari pihak satu dengan pihak yang lain. Kemudian yang keempat adalah patonah atau cerdas. Jadi setiap pemimpin itu harus memiliki pemikiran yang cerdas agar bisa menyelesaikan masalah atau terkait permasalahan. Dengan pemimpin yang memiliki pemikiran yang cerdas, maka permasalahan tersebut akan cepat teratasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang kriteria pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ida Laila, NPM 183402060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disiplin, khususnya yaitu disiplin kerja. Manusia sukses adalah manusia yang mampu mengatur bagaimana caranya menjalankan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pandangan Islam, manusia yang disiplin adalah manusia yang telah mampu menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya yaitu macam-macam disiplin. Yang pertama itu adalah disiplin preventif. Disiplin preventif yaitu perlakuan untuk mendorong karyawan agar tidak melakukan indisipliner atau melanggar aturan atau tindakan-tindakan yang menyimpang, agar karyawan itu selalu disiplin dalam bekerja. Selanjutnya yaitu disiplin korektif. Disiplin korektif yaitu berupa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan atau indisipliner. Hal tersebut dilakukan agar karyawan tersebut atau manusia tersebut kembali melakukan aturan yang berlaku atau bertindak disiplin. Selanjutnya yaitu adalah indikator disiplin kerja. Yang pertama yaitu tujuan dan kemampuan. Tujuan dari perusahaan yang harus dicapai atau yang telah ditetapkan harus jelas agar karyawan pun dapat mentaati aturan tersebut dan memiliki dasar untuk mentaati aturan tersebut. Yang kedua yaitu teladan pimpinan. Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan tentu harus menjadi teladan untuk karyawan-karyawannya atau bawahannya. Yang ketiga yaitu balas jasa, di mana sebuah organisasi atau perusahaan harus mensejahterakan atau memberikan balas jasa sesuai dengan yang karyawan tersebut lakukan. Yang keempat yaitu keadilan. Keadilan itu dilakukan untuk karyawan-karyawan yang melanggar aturan atau tidak disiplin dengan karyawan yang disiplin, tentu harus memiliki keadilan. Mereka yang tidak disiplin seharusnya mendapatkan hukuman atau yang disiplin mendapatkan sebuah reward. Selanjutnya yaitu pengawasan melekat. Pengawasan tersebut dilakukan agar aturan-aturan yang telah dibuat itu ditaati oleh karyawan dan karyawan pun bertindak disiplin karena dengan adanya pengawasan tersebut. Yang keenam yaitu sanksi hukuman, di mana seseorang yang melakukan atau melanggar dari sebuah aturan yang atau mereka yang tidak disiplin mendapatkan sebuah hukuman yang telah disepakati sebelumnya atau hukuman yang bisa membuat seseorang tersebut tidak melakukan pelanggaran kembali. Yang ketujuh yaitu ketegasan. Bila mengetahui seseorang tersebut melanggar sebuah aturan, maka kita harus mengambil tindakan atau ketegasan bahwa orang tersebut harus mendapatkan sebuah hukuman dan tidak dilalaikan atau tidak dibebaskan dari hukuman. Yang terakhir yaitu hubungan kemanusiaan, di mana dalam sebuah organisasi pun harus ada hubungan yang baik antara karyawan dengan atasan, antara karyawan dengan karyawan, dan mengingatkan jika orang tersebut melanggar aturan atau mengajaknya ke yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk materi yang kelima yaitu mengenai manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan cara yang dilakukan oleh pemimpin untuk menstimulasi konflik, mengurangi konflik, dan menyelesaikan konflik yang bertujuan untuk meningkatkan performa kerja dan produktivitas sebuah organisasi. Dalam hal ini, konflik dalam kehidupan organisasi tidak bisa dihindari. Setiap saat kita akan berhadapan dengan konflik, baik konflik antar anggota dalam organisasi maupun antar pimpinan dan anggota organisasi atau bawahan. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya konflik dengan pihak eksternal organisasi. Nah, konflik yang berarti perselisihan
tertuang dalam ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 105, yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dan selanjutnya mengenai pandangan tentang konflik. Pandangan tentang konflik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pandangan tradisional, yang kedua ada pandangan interasionis, yang ketiga ada pandangan hubungan manusia. Untuk yang pertama, pandangan tradisional menekankan bahwa konflik merupakan hal yang tidak baik dan oleh karenanya harus dicegah jangan sampai timbul, karena dampaknya yang bersifat negatif terhadap kelompok dan pada akhirnya terhadap orang secara keseluruhan. Untuk pandangan yang kedua yaitu pandangan interaksionis. Pandangan interaksionis menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang baik dan bahkan diperlukan. Oleh karena itu, manajemen perlu mendorong agar di kalangan bawahan selalu timbul konflik. Menurut pandangan interaksionis, konflik bisa memperkokoh fundamental organisasi dan dapat melancarkan fungsi organisasi badan lembaga berkat adanya introspeksi, refleksi, wawasan kembali, revisi organisasi. Untuk yang terakhir, pandangan hubungan manusia mengemukakan bahwa karena perbedaan-perbedaan yang terdapat dari diri anggota kelompok yang pada giliran berakibat antara lain pada persepsi, sistem nilai, dan pada pendekatan melihat sesuatu, perubahan akan timbul secara alamiah dan oleh karena itu konflik tidak dapat dikatakan baik ataupun tidak baik, tetapi merupakan hal yang wajar normal dalam suatu organisasi. Untuk selanjutnya, tahapan konflik. Tahapan konflik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu laten atau potensial. Yang kedua itu konflik mulai terasa. Yang ketiga itu beda pendapat atau saling bertentangan. Selanjutnya konflik terbuka. Yang terakhir yaitu pasca konflik atau ada solusi. Nah, dari tahapan konflik ini dijelaskan bahwa konflik merupakan suatu keadaan yang potensial karena faktor individu organisasi dalam lingkungan yang berbeda sehingga menimbulkan banyak perbedaan atau dasar itulah. Untuk tahapan yang kedua, individu atau konflik terasa, individu atau kelompok mengetahui bahwa konflik dalam organisasi dapat dirasakan adanya. Mereka merefleksikannya. Untuk yang ketiga, atau beda pendapat saling bertentangan, yaitu perbedaan persepsi maupun tujuan nilai yang dilakukan aksi apoisi atau berseberangan. Untuk tahapan yang keempat atau konflik terbuka, yaitu konflik bergerak dan berangsur-angsur diwujudkan. Apabila diteruskan, konflik dimanifestasikan dalam bentuk agresi secara terbuka antar pihak-pihak yang berkonflik. Dan untuk tahapan yang kelima atau pasca konflik ada solusi, prinsipnya konflik harus dicairkan solusinya dengan memperhatikan berbagai sumber penyebabnya melalui manajemen konflik. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber-sumber konflik. Sumber-sumber konflik ini untuk yang pertama ada konflik struktural atau ketimpangan dalam akses kontrol sumber daya kebijakan yang tidak adil, bersenang-wenang dalam mengambil keputusan. Untuk konflik yang kedua yaitu konflik hubungan sosial, psikologi, stereotip, prasangka, dan stigmatisasi. Untuk konflik yang ketiga ada konflik kepentingan, pemuasan kebutuhan dan cara untuk mengorbankan orang lain, persaingan tidak sehat, atau politik sosial budaya. Untuk yang keempat ada konflik data, kurang informasi yang disebabkan oleh kurang informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, perbedaan interpretasi, dan pemalsuan sejarah. Untuk konflik yang kelima yaitu konflik nilai-nilai adat, yaitu disebabkan oleh perbedaan adat, nilai ideologis, dan implementasi nilai agama. Untuk yang selanjutnya mengenai metode manajemen konflik. Dan metode manajemen konflik ini dibagi menjadi 3.
Untuk yang pertama itu metode untuk menstimulasi konflik. Yang kedua, metode untuk mengurangi konflik. Yang ketiga, metode untuk menyelesaikan konflik. Untuk metode menstimulasi konflik itu ada beberapa metode. Yang pertama, menyertakan orang luar. Yang kedua, bertindak bertentangan. Yang ketiga, merestrukturisasi organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, merangsang persaingan atau tindakan menawarkan bonus atau apresiasi. Yang kelima, memilih manajer-manajer yang tepat atau para manajer yang otoriter. Untuk yang kedua, metode untuk mengurangi konflik. Metode pengurangan konflik didasari oleh pemikiran bahwa konflik yang tinggi mewujudkan dinamika organisasi dan ada indikasi perubahan yang sedang terjadi. Individu dan kelompok terlibat dalam pertentangan kepentingan tentang alokasi sumber daya kerja. Perbedaan pemahaman terhadap tugas-tugas yang ditetapkan atau hubungan kerja antar bagian tidak serasi dan cenderung saling menghambat. Akibat-akibat dari konflik yang terlalu tinggi nampak dalam perilaku individu yang agresif, kemudian muncul sikap otoritan, pertentangan yang berlarut-larut, timbul rasa benci, dan lebih mementingkan kelompok. Untuk metode menyelesaikan konflik, dalam penyelesaian konflik ini para ahli manajemen konflik berpendapat setidaknya ada 5 metode yang lazim digunakan, yaitu istilah membantu, yang kedua menghindari, yang ketiga menggabungkan, yang keempat mendominasi, dan yang terakhir kecurigaan. Dan dari pemaparan mengenai manajemen konflik yang tadi, itu juga terlampir dalam ayat suci Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan apabila ada 2 golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dan jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Selanjutnya, untuk penutup, kesimpulannya yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberikan contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Syarat menjadi seorang pemimpin menurut ajaran Islam ada 4, yaitu beriman kepada Allah, selalu mendirikan sholat, selalu menunaikan zakat, dan selalu ingin mengetahui keadaan yang dipimpinnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.